Majelis kita pagi ini diberkati oleh Allah dengan ilmu yang diberikan kepada kita melalui renungan kita terhadap ayat Al-Quranul Karim. Saya mohon Bapak Ibu membuka surat yang ke-80, surat Abasa. Ayatnya pendek-pendek, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 23. Silakan Bapak Ibu buka Al-Quran surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 1 sampai ayat 23. Sudah ketemu ya? Sekarang Quran banyak pakai HP aja kan. Tidak lagi pakai mushaf banyak orang. Baik, kalau sudah ketemu Bapak, Ibu, mari kita baca bersama supaya masing-masing kita dapat meresapi mana ayatnya nanti. Surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Sadaqallahul azim. Silakan siapa yang menerjemah? Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masak dan berkali. Karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan kebenaran dan memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasnya kalau dia tidak mensucikan diri. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memerhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berkata, celakalah manusia, alangkah kukurnya dia. Jadi apakah dia Allah menciptakannya dari setetes mani, dia menciptakannya lalu menentukannya, kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya, kemudian jika dia menghendaki dia membangkitnya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Hadirin, terjemahan ayat tadi itu secara umum sudah dapat hendaknya kita memahaminya. Namun demikian, ini adalah tazkirah. Ini adalah sebuah peringatan. Ini adalah mau'idhah, pengajaran untuk kita semua. Baiklah terlebih dahulu kita kemukakan bahwa surat Abasa ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika periode dakwah Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini memberikan satu teguran keras kepada Nabi dalam soal berdakwah. Tidak hanya Nabi yang ditegur, tapi juga adalah kita semua. Andaikan kita mencoba untuk membaca sedikit peristiwa yang terjadi yang menyebabkan turunnya surat Abasa ini, maka kita akan menemukan riwayat yang ditulis oleh para ulama tafsir mengenai sebab-sebab turunnya surat Abasa. Orang nyebut surat Abasa wa tawalla. Mengapa Nabi bermuka masam? Itu disebutkan di dalam surat ini. Jadi cerita sederhananya adalah ada seorang buta. Sekarang enggak sebut namanya buta, Pak, tapi netra. Karena kata-kata buta itu ada sedikit bahasa diskriminatif merendahkan orang. Tidak boleh disebut namanya tunanetra, tapi disabilitas netra. Orang yang kena keterbatasannya lalu dia tidak bisa melihat. Nama orang itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia Abdullah bin Umi Maktum ini adalah masih anak dari pamannya Siti Khadijah. Jadi masih keluarga dekat dari istri Rasulullah. Nama sebenarnya dia adalah Amru bin Qais ibnu Zaidah. Si Amru ini adalah seorang buta, seorang netra. Kami ditegur tidak boleh lagi sebut namanya buta. Tidak boleh lagi disebut namanya nama yang merendahkan orang. Ya. Sedangkan ibunya bernama Atikah binti Amir bin Makhzum. Namanya juga dia masih merasa dekat dengan keluarga Rasulullah, anak paman dari Rasulullah. Suatu kali dia dalam bahasa kita nyelonong masuk ke rumah Nabi. Padahal ketika itu Nabi sedang menerima kedatangan tamu para tokoh-tokoh Quraisy, Sonadid Quraisy. Para tokoh-tokoh Quraisy ini orang-orang itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, Walid ibnu Al-Mughirah. Kan banyak ya. Jadi mereka-mereka ini datang dan Rasulullah menerima, dan itulah saatnya Rasulullah menerima
para pembesar Quraisy ini untuk menyampaikan seruan Islam. Para tamu yang terhormat ini diterima oleh Nabi. Ketika Nabi sedang menyampaikan sesuatu hal yang penting mengajak mereka masuk Islam, ini Abdullah bin Umi Maktum yang netra ini datang masuk nyelonong. Kira-kira Nabi sebagai orang manusia biasa bagaimana, Pak? Lah, sana-sana dulu. Ini ada yang penting. Kira gitu. Kenapa? Karena Nabi sedang mengajarkan sesuatu kepada tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang penting. Ya, ini Al-Walid Ibnu Al-Mughirah itu orang-orang tokoh besar itu. Jadi hadirin, datangnya Abdullah bin Umi Maktum ini adalah dalam rangka juga ikut mendapatkan pengajaran agama hendaknya. Dia datang dengan suatu harapan, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ajarkanlah padaku wahai Rasulullah pengajaran yang telah Allah sampaikan kepada engkau. Berulang-ulang dia sebut begitu. Ya. Ajarkan padaku wahai Rasulullah. Dia kan tidak tahu kalau andai kata Nabi sedang disibukkan oleh tokoh-tokoh penting yang datang itu. Ya. Dia mungkin hanya meraba-raba saja, dia dalam keadaan netra buta begitu, lalu dia minta diajarin agama. Nah, maka Nabi sangat tidak suka. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'ahu li kalami. Nabi tidak suka ketika beliau sedang ngajar gitu dipotong orang lain. Dicela oleh orang yang tidak dikehendaki datangnya. Wa abasa wa a'rada anhu. Nabi cemberut, bermuka masam dan menolak dia. Pada saat itu juga ketika Nabi sedang menggeser atau menghentikan ucapan dari Abdullah bin Umi Maktum yang mengganggu beliau tadi itu, turunlah rangkaian dari ayat-ayat dari surat Abasa ini. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Nabi terdiam sejenak karena turun ayat yang langsung menegur beliau di hadapan orang banyak. Itulah sebabnya hadirin, saya awali lebih dahulu. Surat Abasa ini adalah surat yang oleh pengarang fi Zilalil Quran, Said Qutb, ini adalah mukjizat yang besar diberikan Allah kepada Nabi. Mukjizat berupa teguran. Jadi kalau kita baca mukjizat Nabi kan banyak ya, tapi mukjizat Nabi yang tidak kalah pentingnya adalah mukjizat turunnya surat Abasa ini. Mengapa? Karena dia mengandung dua unsur yang besar. Pertama adalah unsur yang disebut namanya unsur ta'dib, unsur pengajaran, etika. Yang ditegur bukannya si Abdullah bin Umi Maktum, tapi yang ditegur siapa? Rasulullah. Yang kedua apa? Ini mengandung unsur inzar. Inzar itu peringatan. Bahwa pengajaran, peringatan, teguran, kritik tidak hanya hak orang-orang berilmu, orang-orang pintar, tapi ini juga adalah haknya orang-orang yang berada di garis bawah. Rakyat jelata, di grassroots kata orang sekarang. Apalagi kalau dia itu menyandang satu disabilitas. Orang dulu menyebut namanya cacat. Nah ini Pak. Oleh karena itulah, dalam rangka takdib, dalam rangka sebuah peringatan, dulu kajian yang diberikan pada saya ambil surat Al-Hujurat, surat tentang adabul amma ya, sebut public morality, ya kan, ayat-ayat tentang moralitas publik. Nah, ayat ini juga tidak kalah pentingnya.
mengandung suatu persoalan yang penting bagi kita. Itu kira-kira sebagai pengantar hadirin. Mari kita coba melihat lebih lanjut bagaimana dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang telah memberikan teguran keras kepada Rasulullah berdasarkan wahyu. Ini mari kita lihat dulu sedikit Abdullah bin Ummi Maktum ini lebih lanjut. Teguran Nabi, teguran yang diberikan Allah kepada Nabi menyebabkan berubahlah satu kepribadian yang harus ada pada seorang pemimpin. Ya. Jadi tadi Ibnu Ummi Maktum itu namanya adalah Abdullah ibnu Sureh ibnu Malik ibnu Abi Rubaiyah Al-Fihri. Jadi dia tidak disebutkan kepada nama ayahnya tapi kepada ibunya, ya. Dan ibunya ini, ayahnya ini tadi adalah Rubaiyah Al-Fihri tadi itu, atau Abdullah ibnu Sureh tadi itu adalah paman Siti Khadijah. Jadi anaknya bernama Abdullah bin Ibnu Sureh yang kemudian sejak dari masa kanak-kanak, masa bayinya itu sudah netra dalam keadaan buta. Inilah orang yang kemudian oleh Rasulullah dimuliakan sekali. Dialah orang mendapatkan dua kehormatan. Pertama, dialah orang yang diangkat Nabi sebagai muazzin. Muazzin yang kita kenal adalah Bilal bin Rabah. Itu pun juga dari kalangan the grassroots, bahkan kalangan budak yang dimerdekakan. Yang kedua, Nabi mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum adalah sebagai muazzin. Ada lagi satu yang diangkat Nabi, Abdullah bin Abi Mahzurah. Jadi Nabi itu punya 3 orang muazzin. Abdullah bin Ummi Maktum ditempatkan azan subuh setelah waktu sholat masuk. Sedangkan sedangkan Bilal bin Rabah azan pertama membangunkan orang untuk sholat tahajud atau makan sahur. Kedua nanti di Madinah, dia ikut hijrah ke Madinah. Di Madinah dia diangkat oleh Rasulullah sebagai wali kota Madinah ketika Nabi memimpin pasukan perang keluar kota. Misalnya perang Uhud. Jadi itulah caranya Nabi mengoreksi diri beliau, yaitu dengan cara memuliakan. Memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, juga nanti memuliakan yang kita sebut tadi namanya Bilal bin Rabah. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad itu cemberut. Atau tadi apa terjemahnya? Bermuka masam. Wa tawalla. Dia datang tak lalu memalingkan muka daripada si Abdullah bin Ummi Maktum datang tadi itu. Mengapa? Anja'ul a'ma. Oleh karena kedatangan seorang yang tidak diundang, seorang yang dalam keadaan netra, seorang dari kalangan bawah, itu Nabi menyebutkan itu. Nabi cemberut, bermuka masam, lalu tidak mau meladeni dia. Kenapa? Karena Nabi sedang menerima sejumlah tamu terhormat yang diharapkan dia dapat memeluk agama Islam. Wa ma yudrika, adakah engkau akan mengetahui ya Muhammad? Tiadalah engkau mengetahui ya Muhammad tentang bagaimana nanti ini Abdullah bin Ummi Maktum ini. Barangkali kalau engkau benar-benar memberikan pelajaran pada dia, la'allahu yazzakka. Barangkali dia nanti adalah orang yang suka membersihkan hatinya dengan apa yang dia dengar dan dengan apa yang dia ketahui dari syariat agama ini. Ini sebenarnya Pak, sudah ada sebuah pesan tersembunyi tersirat.
Maaf sekali lagi, orang-orang yang kita sebut buta atau lebih halusnya itu netra itu, pikiran tangkapannya sangat tajam. Itu kan banyak yang terjadi ya Pak. Itu begitu orang ngomong, dia bisa langsung menyimpan, dan daya ingatnya orang-orang yang netra itu luar biasa. Jadi ayat ini memberikan sebuah pengajaran, sangat mungkin mereka yang disabilitas itu Allah berikan satu keutamaan yang tidak Allah berikan kepada manusia yang normal. Ya. Oleh karena itulah ayat ini memberikan satu isyarat, jangan berlaku i'rab, menyepelekan, memalingkan muka dari mereka-mereka yang berasal dari kalangan bawah. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh Said Kutub, ini adalah ayat mukjizat yang besar, mengubah perilaku para pemimpin-pemimpin di zaman jahiliyah yang menganggap budak, menganggap setengah manusia orang yang berasal dari kalangan bawah. Di zaman Umar bin Khattab juga Abdullah bin Umi Maktum ini sangat dimuliakan. Jadi tidak hanya Rasulullah, semua orang yang menaati pengajaran Al-Quran akan memperlakukan mereka-mereka yang dari garis golongan bawah tadi dengan perlakuan yang mulia. Ya. Hadirin, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau barangkali ya, dia akan mendapatkan tazkirah dengan pengajaran yang kau berikan. Sekali dia ajarkan, dia mendapat pengajaran, selamanya dia akan ingat dan mengamalkannya. Inilah hadirin, kalau kita bawa dalam satu majelis, siapakah orang yang paling mendapatkan pengajaran, yang mengamalkan pengajaran di satu majelis? Belum tentu orang pintar loh Pak. Siapa tahu adalah orang-orang dari kalangan bawah, mereka-mereka yang dari kalangan yang tidak diperhatikan oleh masyarakat karena tingkat level kehidupannya dalam masyarakat rendah. Ini pengajaran. Saya mau melanjutkan renungan. Mengapa Al-Quran memberikan teguran keras seperti ini? Karena ada 3 sebab. Ini saya refleksi saya jawab. Pertama, Allah telah menentukan di dalam sunnahnya, manusia yang mulia itu diukur karena ketakwaannya, bukan karena derajat dia di kalangan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang akan diukur Allah di sisinya bukanlah pada strata sosialnya, bukan, tapi adalah ketaatannya kepada Allah dan Rasul, yang kita sebut namanya ketakwaannya. Sejauh mana dia menjalankan perintah agama, sejauh mana dia menghentikan, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang pertama. Yang kedua apa? Bahwa Allah telah menentukan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemuliaan, kehinaan itu Allah yang mengatur. Mungkin sekarang kita menganggap orang-orang dari kalangan bawah itu adalah mereka-mereka yang dalam tanda petik hina di kalangan orang lain. Tapi nanti suatu ketika dialah orang-orang yang terhormat. Atau barangkali kalau tidak dia, anak keturunannya. Sudah banyak bukti sejarah yang kita lihat, orang-orang dari kalangan anak yatim yang berasal dari panti asuhan, mereka-mereka yang orang tuanya maaf, mungkin pemulung, mungkin buruh, mungkin tani, mungkin nelayan, tapi suatu ketika nanti Allah balik keadaan. Ini yang disebut namanya dalam sunnah Nabi terjadi proses intiqalat. Proses intiqal itu apa? Orang bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena nasib yang kita sebut namanya takdir, bukan manusia menentukan, Allah. Ini yang disimpan oleh Allah, manusia tidak tahu. Jadi jangan sekali-kali merendahkan martabat manusia
Karena kondisinya yang rentan, kondisinya yang disabilitas, kondisinya yang yatim, kondisinya yang miskin, jangan. Itulah sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Nabi seluruhnya itu, apa yang kita sebut tadi, beliau tidak melakukan sesuatu yang merendahkan derajat manusia. Tidak melakukan yang orang sekarang menyebut namanya, tidak melakukan perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang disabilitas atau mereka-mereka yang berasal dari kelompok akar rumput. Orang baru hak-hak asasi manusia itu baru abad ke-17, abad ke-18. Tapi Islam sudah dimulai sejak dari abasa wa tawalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang semacam. Terus yang ketiga apa, Pak? Apa? Tadi 2 ayat Al-Qur'an, 1 kutub saja ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami pergilirkan kepada manusia. Sekarang boleh dia akar rumput, tapi suatu ketika nanti dia bisa menjadi pemimpin yang terhormat. Betapa banyak tokoh-tokoh nasional pemerintahan ini berasal di kalangan orang-orang desa, orang-orang yang orang tuanya miskin, orang tuanya mungkin buruh, nelayan, tani. Yang ketiga apa, Pak? Dalam hadis Nabi yang sahih, Rasulullah sudah katakan, innama turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya sumber rezeki kalian berasal dari para du'afa kalian. Bukankah yang bekerja sehari-hari itu siapa, Pak? Supir, pembantu rumah tangga, siapa lagi? Penjaga kebun, petani, yang kita sebut tadi buruh, nelayan. Kalau tidak karena kerja kerasnya nelayan, kita tidak akan mendapatkan ikan yang mereka tangkap dari lautan atau dari sungai. Ya, kalau bukan kerja dari para buruh-buruh di pabrik yang bekerja 24 jam secara giliran, kita tidak akan mendapatkan menikmati ini berbagai industri, hasil produk industri. Kayak HP, kayak sound system, kayak apa saja ini listrik semua. Siapa yang bekerja? Kalau bukan para dhaif yang gajinya ditentukan oleh majikan. Itu, Pak. Jadi ketiga macam inilah yang menyebabkan kita tidak boleh memperlakukan mereka-mereka yang berasal dari kalangan bawah itu dengan perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena itulah hadirin, Allah memberikan teguran berikutnya. Amma manistaghna. Adapun orang-orang yang memiliki sifat istighna. Istighna itu orang yang sudah merasa berkecukupan. Merasa tidak memerlukan orang lagi, itu namanya istighna. Mengapa? Mungkin bimalihi, karena hartanya orang kaya. Wa thurwatihi, mungkin karena pengikutnya yang banyak. Wa quwwati, mungkin karena dia berani. Orang disegani, yang ditakuti karena keberanian, kekuatan fisiknya. Itu namanya istighna. Orang-orang istighna yang memiliki sifat istighna, lama-lama nanti tidak perlu lagi. Kalau dia berpikir rasional menurut dia, untuk apa saya sholat? Nauzubillah. Kalau tidak pun saya sholat, risikanya banyak. Cuma orang-orang yang sholat, mereka-mereka yang dalam bahasa dia itu yang tukang tugi itu, tidak juga berubah nasibnya. Itu bahayanya, Pak. Istighna itu mengantarkan manusia menjadi liberal, menjadi sekuler, bahkan bisa jadi komunis. Itu sebabnya istighna banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi amma man istaghna. Orang-orang yang merasa dirinya sudah hebat begitu, para tokoh-tokoh aristokrasi dari kalangan aristokrat di kalangan Quraisy itu, mereka sebenarnya tidak membutuhkan dakwah dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi wa anta lahu tasadda. Engkau menerimanya
menghormatinya, meladeninya dengan sepenuh hati. Engkau benar-benar serius menghadapinya ya Muhammad. Padahal dia sudah memperlihatkan kesombongan, kecongkakannya, istighnanya itu di hadapanmu. Oleh karena itu, wa ma 'alaika alla yazzakka. Sebenarnya bukan kewajiban engkau ya Muhammad. Bukan merupakan sebuah tanggung jawab engkau apakah dia nanti akan memeluk Islam atau tidak. Bahkan kalau kita ikuti sejarah tadi Pak, sejumlah orang-orang yang disebutkan tadi itu, tadi saya sebutkan namanya siapa Pak? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid ibnu Mughirah. Di antara sekian banyak itu hanya Abbas bin Abdul Muttalib yang masuk Islam. Selebihnya enggak. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua orang menjadi panglima perang dalam perang Uhud. Perang Badar. Kedua-duanya tewas dalam pertempuran. Abu Jahal, panglima tertingginya, tewas dalam pertempuran Badar menghadapi pasukan Nabi yang demikian kecil. Siapa lagi? Umayyah bin Khalaf tewas juga dalam pertempuran. Al-Walid ibnu Al-Mughirah tidak ikut dalam peperangan, tapi anaknya nanti kemudian menjadi siapa? Yang kita sebut namanya Khalid bin Walid. Ayahnya tidak. Jadi itu yang dikatakan dalam ayat tadi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Bukan tanggung jawab engkau ya Muhammad. Apa mereka nanti mau terima iman Islam atau tidak? Bukan tanggung jawab engkau. Jadi jangan engkau terlalu memikirkan tentang kondisi, keadaan, status dia, jangan. Lebih baik memikirkan yang bawah-bawah ini. Ini termasuk ayat-ayat yang tidak begitu populer Pak. Tapi bagi kita semua ayat itu penting. Kebetulan pagi ini saya ambil ayat ini. Insya Allah nanti akan kita sampai selesaikan surat Abasa ini. Ya. Jadi inilah Pak, budaya-budaya aristokrat, kelompok-kelompok aristokrat, kelompok-kelompok yang oligarki, kelompok-kelompok ini belum tentu loh Pak. Belum tentu mereka lebih mulia dibanding masyarakat bawah. Ini menurut pengajaran persepsi agama Islam. Hadirin, inilah pelajaran yang disampaikan dalam ayat ini. Sebenarnya panjang dalam tafsir Al-Munir, panjang sekali Pak. Kita ambil hal-hal yang penting saja. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang datang, seseorang yang datang kepada engkau dengan bersusah payah, dia netra, dia tidak seperti orang normal. Bahasa kita, dia datang dengan begitu susah payahnya, datang berjamaah ke masjid untuk sholat Jumat atau barangkali sholat berjamaah biasa. Terkadang-kadang pada masa turunnya ayat ini, wa huwa yakhsha, dialah orang yang benar-benar takwa, takut kepada Allah, mengingat hari akhir dan sebagainya. Tapi engkau fa anta anhu talaha, engkau ya Muhammad seolah-olah sibuk. Coba terjemahnya dulu Pak, diulang kembali Pak. Terjemahan ayat 10 tadi apa Pak? Siapa yang duluan ya? Mengabaikannya. Apa sebab Nabi mengabaikannya? Karena Nabi merasa sibuk dengan meladeni orang-orang Quraisy tadi itu. Jadi ini mengabaikannya itu, bahasa mengabaikan itu talaha. Talaha itu bahasa muradifnya itu tatasyaghalu.
Tasyahul, pura-pura sibuk. Nah, itu mengabaikan ya. Tasyahul atau i'rad, melecehkan, meminggirkan. Taghaful, taghaful itu artinya mengabaikan. Pura-pura sibuk dengan urusan lain. Ini Pak. Jadi oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang keras kepada Nabi yang intinya adalah pemberlakuan al-musawah. Pemberlakuan semua manusia sama dalam pandangan agama. Itu. Makanya judul dalam tafsir ini al-musawah fil Islam. Adanya hak-hak persamaan kedudukan manusia di dalam agama Islam. Tidak boleh dibedakan antara yang mulia dengan yang lemah, antara kaya dan miskin, antara pemimpin tokoh dengan rakyat biasa, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa. Tidak boleh disamakan. Masing-masingnya harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan porsinya. Oleh karena itulah Pak, sekali lagi ini mukjizat besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena kasus atau peristiwa Abdullah bin Umi Maktum. Hadirin, untuk perbandingannya nanti ibu bapak tolong catat. Hampir sama makna ayat Abasa ini, ayat 1 sampai 10 ini dengan ayat surah Al-An'am ayat 52. Wala tatudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sama juga maknanya dengan surah Al-Kahfi ayat 28, surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Karena waktunya pendek saya tidak teruskan. Lihat saja nanti maknanya hampir sama. Itu bahagian pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan koreksi yang disebut tadi oleh saya kutub. Inilah ayat-ayat tentang persoalan pengajaran etika yang disebut namanya dalam bahasa at-ta'dib ya. Proses kita memperbaiki etika disebut namanya ta'adub. Orang yang tidak mempunyai etika yang baik itu disebut namanya su'ul adab. Tidak punya etika. Etika itu penting. Hidup kita sehari-hari bukan hanya soal hukum, tapi lebih lagi dipentingkan soal etika, soal akhlak. Jadi sekali lagi Bu, ini bahasa, saya sampaikan aja bahasa tafsir ya. Kalau kita sedang memperbaiki diri ke arah yang baik, itu disebut kita namanya soal ta'adub. Soal ta'dib, orang yang mengajarkan etika kepada kita, seperti kita bersama sekarang ini, itu disebut namanya ta'dib. Sedangkan nilai-nilai etika itu disebut namanya adab. Dan adab itu adalah porsinya besar sekali dalam Al-Quran. Selain dari masalah tauhid, masalah ibadah, Quran yang penting sekali isinya itu adalah masalah adab, masalah etika. Karena itulah kalla innaha tazkirah, bagian kedua. Sesungguhnya lah pengajaran Abasa wa Tawal tadi itu adalah masalah tazkirah. Sebenarnya pengajian ini Pak disebut namanya tazkirah. Nah, kalau kita kan maunya apa? Tausiah. Tausiah itu soal-soal yang pokok dalam tauhid. Al-Quran menggunakan kata tausiah. Kalau orang sudah mau meninggal, hartanya banyak, itu disuruh berwasiat. Atau kalau enggak, orang sudah merasa dekat usianya, ingin tausiah kepada anak-anak keluarganya, yaitu pegang teguh ajaran Islam. Jangan sampai kalian murtad dari agama. Itu namanya tausiah.
Seperti tausiahnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya atau tausiah Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nah, kita pakai tausiah. Tidak salah sih, tapi bisa juga kalau mengambil surah ini namanya tazkirah, mau'izah, atau tabsirah. Pengajaran yang kita peroleh dari kenyataan hidup sehari-hari. Innaha tazkirah. Ini adalah sebuah tazkirah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat hidayah yang kalian peroleh dari Al-Qur'an itu adalah fungsinya tazkirah, pengajaran, peringatan. Berisi az-zikra, berisi al-wa'ad, pengajaran. Pengajaran bagi siapa? Faman syaa zakara. Maka barang siapa yang mengingatnya, barang siapa yang mengingat-ingat, barang siapa yang ingin, tentulah dia akan mendapatkan senantiasa ingat dengan isi Al-Quran ini. Jadi yang tazkirah bukan hanya surah Abasa, tapi keseluruhan isi Al-Quran ini adalah tazkirah. Kata Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, hadza ta'dib. Nah, jadi ini adalah pengajaran ta'dib. Pengajaran itu disebut namanya ta'dib. Soal-soal yang terkait dengan akhlak disebut namanya ta'dib, akhlakul karimah. Dan pengajaran yang semacam ini fi suhufim mukarramah. Ya, terdapat dalam lembaran-lembaran suci yang dimuliakan. Lembaran-lembaran yang disebut ini marfu'atim mutahharah, yang dia angkat derajatnya, dimuliakan, bahasa kita disakralkan, yang disucikan. Jadi jangan main-main. Kalau Quran yang memberikan pengajaran, pasti itu akan membawa kebaikan bagi kita semua. Hadirin, masih disebut lagi bi aidi safarah, disampaikan oleh safarah. Safarah sebenarnya maknanya adalah delegasi, utusan Allah, di tangan utusan Allah, ya, di tangan para malaikat yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramim bararah. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mulia, malaikat yang berbuat kebaikan, berbuat ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oleh karena itu, qutilal insanu ma aghfara. Celakalah manusia itu. Mengapa dia mengingkari ajaran Al-Quran itu? Kalau mau kita mengasah tauhid kita, ambillah pelajaran ini. Min ayyi syai'in khalaqa. Kalau kalian engkar, tidak suka, menolak pengajaran Quran, kalian sih sebenarnya siapa? Hai manusia, kalian siapa? Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apa kalian diciptakan? Bukankah kalian diciptakan dari min nutfatin khalaqa, dari setetes sperma nutfah yang dia ciptakan, dari jutaan sperma yang dipancarkan, dari calon ayah kepada calon ibu ke dalam rahim ibu, hanya satu yang hidup. Kalau ada dua itu berarti anak kembar. Itu kalian dari air yang hina. Jangan kalian istighna tadi ya. Jangan kalian membanggakan diri karena harta, karena keturunan, karena kekuasaan, karena pengikut kalian yang banyak. Jangan sekali-kali. Kalian ini tetap adalah berasal dari air yang hina. Yaitu ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ingatlah kalian diciptakan Allah dari air yang hina. Hidup kalian ini bukan Allah, kalian akan mengalami faqaddarah. Kalian akan mengalami apa yang disebut tadi intiqalat, perubahan dari waktu ke waktu, taghayyurul ahwal. Mula-mula dari lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua, kalian akan mengawali atwarin wa ahwalin mukhtalifah. Fase-fase kalian, hidup kalian akan
mengalami perkembangan demi perkembangan. Dan disitulah sunnatullah, rahasia ilahi kalian tidak tahu. Itu sebabnya tadi jangan merendahkan martabat manusia. Siapa tahu nanti mereka lah yang mulia. Seluruhnya itu tergantung kepada Allah Azza wa Jalla menentukan. Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah tentukan jalan kehidupan. Allah mudahkan kalian menempuhnya. Ya. Mulai sejak dari lahir dari rahim ibu. Ya kan? Allah mudahkan kalian hidup ini mencari jalan kebaikan atau jalan yang buruk. Allah mudahkan. Fahadainahun najdain. Allah tunjukkan kepada kalian dua pilihan hidup, mau mulia atau mau hina, mau sesat atau mendapatkan petunjuk. Tapi ujung-ujungnya apa? Tsumma amatahu fa'akbar. Allah telah tentukan takdir kalian, pada saatnya kalian akan Allah matikan, lalu kalian Allah memerintahkan kalian hidup, dikuburkan. Nanti dibangkitkan kembali. Idza syaa ansyarah. Saatnya kalian nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dari kuburan kalian masing-masing. Kalla lamma yaqdi ma amara. Karena itu berpikirlah kalian sendiri. Lamma yaqdi ma amara. Kenapa kalian tidak menjalankan apa yang dia perintahkan? Sebenarnya Pak, dengan hanya seperti itu saja banyak sekali pengajaran yang dapat kita peroleh. Waktunya sangat pendek, saya tidak akan dapat menguraikan lebih lanjut ayat-ayat ini. Bacalah mungkin tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Misbah, tafsir mana saja. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagai catatan akhir Pak, insya Allah nanti kita akan kurban ya. Di spanduk di luar sudah dipasang. Tolonglah perhatikan ayat ini. Jangan semata-mata yang kita pikirkan orang sudah kenyang dengan daging. Pikirkan juga mereka-mereka yang tidak meminta haknya. Mereka berhak untuk diperlakukan sama dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Itulah sebabnya daging hewan kurban itu dalam Quran ditujukan kepada mereka yang meminta atau mereka yang tidak meminta. Mereka yang tidak meminta mungkin kena harga diri. Mereka yang meminta haknya atau mereka yang tidak meminta haknya. Jadi kewajiban dari panitia adalah cobalah utamakan mereka-mereka yang mendapatkan mereka-mereka yang ternyata hidupnya tidak selalu sejahtera. Mereka yang cuma sekali setahun barangkali jarang memakan protein hewani. Ada seorang dokter tangan, Pak ada korban, saya berkorban biar di kampung saya. Mengapa Pak dokter? Ya orang kampung saya itu jarang memakan daging. Ya, itu jadi tebar daging Nusantara itu bagus itu Pak. Asalkan memang amanah ya. Karena kita menyebarkan, kita akan menjalankan ini. Jangan kita diskriminatif, hanya orang-orang itu aja yang dapat menikmati. Sedangkan mereka-mereka yang hidupnya susah, jarang terjangkau oleh santunan kurban itu. Demikian barangkali Pak, ada yang ingin menyampaikan? Ya? Ini bagaimana yang terjadi di surat 8, ayat 8. Apa Pak? Surat apa? Iya, ayat yang 8. Ya. Di mana ini tentang pendidikan, membutuhkan pengajaran dan pendidikan. Sedangkan Rasulullah ditegur saat mereka ini fenomena yang terjadi di dunia pendidikan. Karena orang-orang Muslim, orang-orang Kristianitas ini ingin mau belajar tentang agama, baik itu di pesantren, di sekolah-sekolah agama. Mereka terkendala dengan mereka mendaftarkan diri karena mahalnya dunia pendidikan. Ini bagaimana menurut bangsa? Sedangkan Rasulullah menyebut orang seperti ini. Kenapa dunia pendidikan yang sekarang fenomena yang mahal-mahal ini orang Mesir ini mencoba belajar agama? Mereka ditolak. Kenapa? Dia berpikir seperti ini. Itu kan masuk dengan pengajaran. Bagaimana menurut bangsa?
Iya Pak, jadi ayat ini kalau kita terjemahkan dalam kehidupan di negara kita, sebenarnya ayat ini afirmatif, mengukuhkan, mendorong sejalan dia dengan ketentuan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45. Yang anak yatim, orang miskin itu tanggung jawab negara. Pendidikan sudah tentukan 20% anggaran untuk untuk apa? Bidang pendidikan. Seharusnya Pak, tidak boleh lagi ada anak Indonesia yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, memadai. Tapi dalam kenyataannya tidak. Dana yang 20% itu menyebar kemana-mana. Tetap saja tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Itu betul Pak. Kemarin tuh ada di televisi itu ya, di video itu ya. Anak-anak yang menyeberang jalan karena belum ada jembatan dengan motor. Coba kalau dia dihanyutkan oleh arus besar bagaimana? Mengapa itu dana yang begitu besar? Kan ini MBG ini ratusan triliun ya. Mengapa tidak untuk itu? Untuk fasilitas pendidikan, jembatan, jalan, gedung-gedung sekolah yang sudah roboh. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Jadi banyak Pak. Ayat-ayat ini sebenarnya Pak adalah ayat terutama dibaca oleh mereka yang sedang memiliki otoritas. Mengatur anggaran, mengatur menentukan kebijakan publik, inilah ayat yang penting. Abasa wa tawalla. Ulang-ulang kembali Pak, bisikan itu. Tidak apa-apa lah sekali-sekali kita jadi pembisik Pak. Pembisik kepada gubernur, bupati, wali kota. Syukur-syukur sampai pada menteri, sampai kepada presiden. Bacakan abasa wa tawalla. Ya. Supaya terasa ayat ini menjadi sebuah teguran keras bagi kita gitu ya. Ya. Mudah-mudahan Pak, terima kasih. Hendaklah kita menta'amulkan, memikirkan, mentadaburkan, dan sekaligus kemudian nanti mentasarufkan, menjalankan ayat ini sebagaimana mestinya. Mulailah dari kelompok-kelompok kecil. Jangan terlalu banyak habis dana kita untuk acara-acara seremonial. Lebih baik dana itu digunakan untuk kepentingan. Nih, Rukam dekat ini Pak. Rukam ini cuma jaraknya berapa meter sih? Itu ada juga panti Siti Walidah. Di Muhammadiyah ini ada 3 panti Pak. Muhammadiyah Mangun ini. Ada panti Rukam, ada yang Siti Walidah yang di Pisangan, ada juga yang di sana. Ida Asni Tahir yang di Bekasi sana. Jadi Cempaka. Banyak Pak peluang kita untuk mengamalkan ayat pangkal dari surat Abasa wa Tawalla sangat banyak. Dan itu kalau mau konsultasikan kepada pimpinan Muhammadiyah, akan kita salurkan sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita